Mani, gimana? Udah ada yang laku dagangannya? Mas, nggak usah ceramah deh, Mas. Mendingan Mas cari tahu gimana caranya biar dagangan kita tuh laku. Lumayan ini buat makanan si Mira. Biar dagangan aku makin laris, laku, banyak uang. Apa sih yang bukan ada apa-apa kok? Hah? Aduh! Dengar ya, Mas. Kalau bukan karena aku yang ngasih makan penghuni rumah ini, dagangan kita itu nggak bakal laris. Aduh, lagi-lagi aku telat kasih makan si Mira. Aduh, pasti bisa makan sama aku. Ya Allah. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, tuh patah hati sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Terus itu, Mas. Iya. Pegel deh, Mas. Sini dulu ya. Udah kamu lukai dulu, kalau capek. Biar aku beresin, dikit lagi kok. Iya. Ya, yakin lewat jalan ini. Ini kan ngelewatin rumah yang terkenal angker di sini. Tante takut. Gak takut sih, cuman agak merinding. Tante, kita tuh nggak boleh takut. Karena kan kita diciptakan itu sebagai manusia. Derajat kita tuh jauh lebih tinggi dan kita jauh lebih mulia dibandingkan setan. Jadi kita nggak boleh takut. Iya juga sih. Yaudah yuk. Iya. Kayaknya rumahnya ada penghuninya ya? Oh iya, Tante. Kita sapa aja yuk, Tan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bapak sama Ibu baru pindah ya? Iya, Bu. Perkenalkan saya Bambang dan ini istri saya Marni. Perkenalkan juga, nama saya Rati dan ini calon mantu saya, Kania. Selamat datang ya di Kampung Kucrit. Iya, Bu. Jadi makin rame deh Kampung Kucrit karena udah ketambahan warga baru. Iya, insya Allah kita betah ya, Mbak. Terima kasih. Oh iya, rumah saya di ujung sana. Sekali-sekali main boleh loh, Mbak Marni. Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Tetangganya lagi pindahan, bukannya dibantuin. Malah ngajakin ngobrol. Kamu ngomong apa sih? Gak boleh ngomong gitu ah. Kita ini harus baik sama tetangga. Apalagi kita warga baru. Lagian kerjaan kan cuma dikit ini. Gak boleh ngomong gitu ya. Ya. Suara apa ya? Mas. Mas bangun, Mas. Mas bangun. Apa? Mas denger nggak? Ada suara-suara, Mas. Apa sih yang bukan ada apa-apa kok? Aduh! Itu masa Mas nggak denger sih, Mas? Bukan ada apa-apa. Mas itu di jendela, Mas, kayak ada orang, Mas. Gak ada apa-apa kok. Tuh. Gak ada apa-apa. Mana? Turun ya. Iya, Mas.
Mas bangun, Mas. Aku takut. Aku takut, Mas. Itu denger nggak, Mas? Duh. Dengar apa-apa. Mas. Aduh, Mas. Kayaknya bener, Mas. Apa kata orang-orang sini bilang? Kalau rumah ini itu ada penunggunya, ada hantunya. Aduh. Ya udah gini aja. Besok kita ngadain pengajian ya, biar rumah ini aman, tentram, biar gak ada apa-apa. Ya. Sekarang kita ambil dulu. Kita sholat. Yuk. Loh, kok diam? Ayo. Kamu aja sana yang sholat. Aku mendingan tidur daripada sholat. Keren kan? Ada-ada wae lo, jaga bocah main gituan. Tih, lo tau gak rumah angkren di jalan sono? Iya tahu, rumah serem banget tahu. Udah ada penghuninya sekarang. Iya, gak usah lo omongin juga gue udah tahu. Bis, lu sih pakai ngomongin hantu. Udah kayak orang namu ngetok. Iya. Jangan-jangan. Nggak ada orangnya, lagi pergi. Lu. Aduh ampun, kita nggak maksud ngomongin Pisman yang awal. Emang cuma mau bikin kapal-kapalan. Tuh, ini bilangnya nggak ada Bang Dausnya ngetok-ngetok baik. Iya. Saya nggak bisa bikin ketopraknya. Lu sih, udah lu bikinin ketoprak. Katakan yang Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tahu Bang. Nakut-nakutin aja. Lo gaya-gayaan. Si Putih Bang, saya ajak ngomong kemana, jawabnya kemana. Pakai ngomongin rumah yang kosong, rumah kosong. Buset. Bibirnya sobek. Bu sini Bu, rujak. Enggak Bu, lain kali aja. Seger, ayo sini. Siang-siang ayo sini. Kenapa sih mereka nggak mau? Kayak kasak kusuk lagi. Pasti lagi ngegosipin yang nggak beres lagi. Kapan kayaknya nih kalau kayak begini terus? Mani, gimana? Udah ada yang laku dagangannya? Boro-boro Mas, nggak ada yang beli satupun. Bel deh. Mungkin karena rumah ini nih kita pindah bukannya laku malah buntung. Kamu sabar aja, kita kan baru jualan. Mungkin orang-orang sini belum tahu kalau kita jualan rujak. Kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Mas, mungkin mereka nggak pada mau beli karena mereka tahu rumah ini tuh nyeremin banget Mas. Ini rumah angker. Iya, aku tahu. Rumah ini angker, aku udah dengar. Tapi kita nggak boleh takut kayak gitu. Yang kita takuti cuma Allah. Mas, nggak usah ceramah deh Mas. Mendingan Mas cari tahu gimana caranya biar dagangan kita tuh laku. Marni, aku cuma sanggup sewa rumah ini yang termurah. Nanti kalau nggak laku gini aja deh, kita masih punya gerobakan. Atau kalau nggak gini aja, nanti aku jual keliling ya. Terserah Mas. Jualan gak laku, cari kerja susah. Sial emang dasar. Tania kamu lapar gak? Lapar. Cari makan yuk, tapi jangan ketoprak terus. Masa setiap hari ketoprak? Iya bosan. Astagfirullahaladzim. Au. Kalian itu jalan hati-hati dong. Sakit tau kena saya. Maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Saya tahu kamu itu sengaja kan. Nabrak saya biar saya jatuh. Iya kan? Tapi saya nggak sengaja Mbak. Maaf ya. Tania udah. Mbak, sekali lagi kamu minta maaf. Kamu yang salah berdiri di tengah jalan. Kamu itu nggak usah ikut belain. Dia ini salah, ngerti? Iya Mbak, saya tapi kan udah minta maaf. Mbaknya jangan nyolot dong. Ya udah Mbak, kamu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu. Satu lagi. Kalau kalian berani-berani untuk nabrak saya lagi, kalian gak bakal saya kasih ampun.
nggak sopan sama orang tua ya. Dewi? Mah, Dewi! Dewi! Marni. Ya ampun, seneng banget bisa ketemu sama kamu. Gimana kabar kamu sekarang? Kok mukanya sedih gitu sih? Bukannya kamu seneng ya seharusnya punya rumah baru? Gimana aku mau senang? Kamu tahu nggak? Rumah kontrakan aku yang baru itu banyak hantunya. Jadi setiap malam tuh aku dihantuin. Mana lagi dagangan nggak laku-laku. Tapi Dewi, kok kamu sekarang banyak perubahan ya? Sekarang kamu kayaknya makin cantik. Terus itu emas perhiasannya banyak. Iya dong. Tapi kan kamu cuma jualan pecel doang. Kok bisa sampai beli perhiasan sebanyak itu sih? Marni, aku memang jualan pecel dan ini semua hasil dagangan aku. Kalau dagang nggak pakai trik, nggak bakal dapat uang banyak, Mar. Pakai trik? Maksudnya? Kamu mau coba? Karena kamu sahabat aku kasih kuku perawan ini. Kamu boleh coba nih, tapi selanjutnya kamu cari sendiri ya kuku perawannya. Iya. Duluan ya. Iya. Aku bawa makanan buat kamu, tapi kamu harus tolongin aku juga ya. Mira. Aku pemilik rumah ini. Itu makanan kamu. Baru kali ini aku ngeliat setan. Mukanya nyeremin banget lagi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini demi duit biar aku kaya. Demi duit semua bakal aku lakuin. Oke, aku lakuin semuanya. Aduh, Mas. Aduh, Mas kenapa ngagetin aku sih? Kamu kenapa, Mar? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Tadi aku lagi ngelamun, terus Mas malah ngagetin aku lagi. Oh iya, Mas, hari ini dapat berapa uangnya hasil dagangan? Nggak laku, Mar. Yang beli cuma 3 orang. Dagangan juga masih gerobokan. Coba, mana uangnya? Ya aku udah usaha, tapi mau gimana? Nggak ada yang beli. Ini hasil uang dagangannya, Mar. Ya ampun, Mas. Cuman segini hasil dagangan kamu seharian. Udah jualan di rumah, jualan keliling, masih segini aja. Mas tuh gimana sih? Gimana membahagiain aku? Astagfirullahaladzim, Marni. Aku kayak gini terus, gak pernah bahagia. Aku tuh nyesel ya, Mas. Nikah sama kamu. Marni, kamu ngomong apa sih? Ingat, aku nih suami kamu. Gak sepantasnya kamu ngomong gitu sama aku. Udahlah, Mas. Miskin-miskin aja. Akan kaya-kaya kalau kayak gini cara. Falling in love with you. Assalamualaikum Bang Bopak. Waalaikumsalam Porati. Bang Bopak, ini perasaan udah jam berapa kok berisik di depan rumah saya? Ini gimana sih maksudnya Bang Bopak? Maksudnya biar Porati terbangkit memorinya dengan lagu-lagu indah. Bangkit dari kubur kali. Oh, Astagfirullahaladzim. my love, Astagfirullahaladzim. my darling. Udah. Jangan lagi, Bang. Cinta yang tulus di dalam hatimu telah bersemi karenamu. Sariawan, mulutnya Sariawan apa ya? Kan lama di Australia. Oh, lama di Jadi Australia ada begitu. pulang ke Indonesia. Mbak Rati, Waalaikumsalam. Gun. saya kedenger apa?
depan rumah saya menggelegar. Itu suaranya, aduh. Ini mau muji apa itu suara dibilang kayak petir. Menggelegar. Bang, saya kagum dengan suara abang. Keren, bagus, merdu. Waduh, hebat banget. Bang, belajar di mana sih? Ini punya Mbak yang pedas tadi. Iya. Ya. Mbak tadi 2 ya? Iya, ini Mbak. Makasih ya bang. Iya, terima kasih Mas. Iya Mbak. Mas, buatnya Mas. Oke, terima kasih Mas. Ini Mas. Makasih ya Mas. Iya Mas. Alhamdulillah, makasih Mas. Waalaikumsalam. Halo. Tuh dicariin tuh sama Sista. Nah, aku bawain rujak nih buat kamu. Pas banget, aku pengen yang segar-segar. Kamu tuh emang tahu banget apa yang aku inginkan. Iya dong. Buka ah. Mau nggak kakak Nia? Iya. Ini kayaknya mantep nih rujaknya. Udah kamu dulu deh yang makan deh, kamu yang kepengen. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Jadi gini Mas, saya mau menyampaikan berita duka. Tetangga kita yang namanya Mbak Sarah telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya minta tolong sama Mas Adam buat ngurus jenazahnya. Yaudah, nanti saya kesana. Ini Mbak Sarah yang tinggalnya di dekat rumah kontrakannya Pak Bambang. Iya. Ya ampun. Sarah itu kan temennya Sista, Ma. Emang sih dari dulu dia udah ngidap penyakit paru-paru, tapi ya Allah, dia kan masih muda banget. Sista, umur gak ada yang tahu. Semua itu adalah rahasia Allah SWT. Kan nih, kamu bantuin aku ya? Mama ikut ya, mau bantuin Kania. Sista kan lagi nggak boleh keluar rumah nih, ya? Iya udah, Ma. Iya tante. Lumayan ini buat makanan si Mira. Biar dagangan aku makin laris, laku, banyak uang. Bu Marni ada di sini juga. Iya Bu Rati. Saya kesini karena saya dengar pengumuman katanya Mbak Sarah meninggal. Jadi saya mau datang ke sini melayat sekaligus pengen ikut memandikan jenazahnya, Bu. Alhamdulillah, makin banyak yang bantu buat memandikan jenazah malah makin baik ya. Iya, lagi pula kan saya ini warga baru di sini, harus bersosialisasi sama yang lain. Iya. Ya udah, Kania, kita mulai ya. Mira, kamu makan yang banyak ya Mira. Terus kamu harus kasih uang aku lagi yang lebih banyak. Biar dagangan anakku makin laris ya Mira ya. Senangnya punya banyak uang sekarang. Jangan lupa ya, sisihkan uang kamu untuk berinfak. Infak? Aduh Mas, infak nanti-nanti lagi deh. Sekarang tuh ada yang lebih penting daripada infak. Aku mau beli emas yang banyak. Astagfirullahaladzim. Infak itu sama kayak sedekah. Melipat gandakan pahala kita, memperlancar rezeki kita. Mas, kamu tuh udah terlalu bawel ya. Ya, maaf kalau aku bawel. Udah, aku sholat dulu ya. Mas kalau mau sholat, lebih baik di masjid aja Mas. Jangan pernah Mas sholat di rumah ini. Tumben kalau kamu nyuruh aku sholat di masjid. Biasanya nggak pernah, kenapa? Iya, kan kita warga baru di kampung Pucrit. Kita kan perlu juga untuk bersosialisasi dengan warga yang lain. Cepetan deh, mending Mas ke masjid.
keburu komat tuh. Udah, aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Oh iya, waktunya ngasih makan Mira nih. Nah ini kukunya. Pokoknya Bang, kalau nanti gue jadi penyanyi terhebat, terkenal di seluruh dunia, tenang aja. Bisma, Bang Daus bakal jadi partner Emil, ya kan? Emil vokalnya, Bisma gendangnya, Bang Daus gitarisnya. Lagu apa? Lagu dangdut apa ini lo mau nyanyinya? Sekarang yang lagi ngetren Ini kan itu- kita bujangan nih, bujangan. Lagi Nah. bujangan. Oh ya, Ya, bujangan, iya. dangdut, koplo, atau reggae? Yang ada gendangnya dong. Dangdut. Kalau udah ada gendang, udah ada dangdut. gitar, udah. Oke, siap. Udah tahu kalau gendang sama gitar, jazz. Oke. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Vokal lu disamain dulu, Buluk. Vokal lu main asal jeplak doang sih lu. Samain lu. Ba, dul, ba, 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 ini nasib jadi bujangan. bener lu. Ani, Patni. Mana ya? Belum pulang. Amin. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Rujak, Rujak, rujaknya, rujak, rujak. rujak. Tumben kamu nemenin aku. Ya daripada saya nggak ngapa-ngapain di rumah mas, mending bantuin. Mungkin kamu gak usah bawel, udah ditemenin juga. Iya. Bang, beli rujak bang. 31 bang. Iya, Mbak. Pedas. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Padahal dia masih muda loh, Bu. Iya, masih muda banget, baru lo SMA. Oh, Bu, berarti umurnya masih sekitar 17 atau 18 tahun ya? Iya, masih muda. Ibu-ibu tahu rumah yang meninggal di mana? Di sana deket Pak RT. Oh, sebelah rumah Pak RT. Oke. Oh, Mas, aku pergi ngelayat dulu ya. Kamu lanjutin aja jualannya ya. Bu Marni? Bu Marni yang jualan rujak itu, Kak. Iya, Sista. Kok Bu Marni tuh ada di setiap pemandian jenazah ya? Aku jadi curiga deh. Iya ya, Kak. Kalau emang bener dia mau bantuin kan, pasti dia nggak akan pergi kayak tadi. Apalagi perginya sambil celingak-celinguk. Aku jadi curiga. Ya udah kalau gitu kita mandiin jenazahnya sekarang ya. Yuk. Kuku. Jangan-jangan ada yang motong kukunya jenazah lagi.
sikapnya Mbak Marni itu emang benar-benar mencurigakan. Iya, tante juga bingung. Dia kan warga baru ya, tapi kok ia mau ikut mandiin jenazah? Ma, kok pada curigaan sih kan ya? Ibu Marni kan orang baru di kampung ini. Siapa tahu Ibu Marni tuh mau berbaur sama warga kampung Kucrit. Gak salah dong. Iya, Sista juga ngerasa ada hal yang aneh, tapi Sista belum tahu apa. Biar kita nggak penasaran, gimana kalau kita selidikin aja, Mas? Ini lagi, Dok. Apalagi yang mau diselidikin? Kampung Kucrit kan lagi nggak ada masalah. Kita nggak boleh suuzon, nanti malah menimbulkan fitnah. Udah, pikiran baik aja, positif. Allah SWT paling suka itu. Bener tuh. Mana makananku? Aduh, di mana ya? Kok kukunya nggak ada? Kamu udah pulang? Iya, Mas. Aku pijit dulu ya. Iya, Mas. Hah? Aku lupa bilang sama kamu. Kamu kalau gunting kuku itu jangan kamu simpan berantakan, ya? Terus kukunya nggak kamu buang kan? Ya aku buang lah, namanya berantakan. Kenapa sih? Gak apa-apa, Mas. Ya sudah, aku ke masjid dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Bos. Bos mana? Kopi siapa nih? Pas banget sih. Lagi ngantuk-ngantuk, ada kopi. Ya gitu deh, kalau orang lagi hoki. Terus, kamu naruh kecap sembarangan ya? Si Markete, selamitan banget itu. Ya, ini kecap saya taruh sini. Wah, maksudnya tadi kecap jatuh isyaratnya. Kopi. Ih, kopi. Lagi kamu masukin taruh kecap di sini sembarangan. Botol kecap saya tumpah. Jadi saya taruh dulu di sini. Saya buang belingnya. Ini minum. Ya udah, nggak apa-apa. Habisin dah kalau dia enak. Mbak Marni? Mbak Marni ngapain? Ini saya lagi potong kuku jenazahnya. Potong kuku? Tapi kok dimasukin ke kantong plastik segala? Dimasukin plastik biar nggak berantakan, biar nggak berceceran. Oh ya udah Mbak, kalau gitu kita lanjutin mandiin jenazahnya ya. Iya Mbak. Alhamdulillah, dagangan aku laris. Semoga selamanya seperti ini. Masya Allah. Marni? Mas, dapat uang berapa hari ini? Nih, aku kasih semuanya uangnya sama kamu. Wah, jualan hari ini lumayan banyak ya Mas ya? Alhamdulillah Marni, doa aku nggak pernah putus. Dan semoga Allah melancarkan dagangan kita. Dan Allah menjabahnya. Tuh buktinya. Enak aja. Ini semua karena aku, bukan karena Allah. Astagfirullahaladzim. Marni, kamu ngomong apa sih?
Dengar ya Mas, kalau bukan karena aku yang ngasih makan penghuni rumah ini, dagangan kita itu nggak bakal laris. Astagfirullahaladzim, ya Allah Marni. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak melakukan halal musyrik kan? Udahlah Mas, nggak usah bawel. Kerjaan kamu itu cuma keliling dagang rujak. Udah itu aja, selebihnya aku yang urus. Astagfirullahaladzim Marni. Kita ini orang muslim. Minta rezeki sama Allah. Udahlah Mas, nggak usah bawel. Nurut aja sama istri. Uang ini untuk aku nambah beli emas lagi. Tahu nggak? Loh, Marni kemana ya? Belum pulang. Astagfirullahaladzim. Kok kebuka sendiri? Nggak siapa-siapa, angin kali ya? Astagfirullahaladzim. Kebuka lagi? Apa engselnya rusak? Tapi enggak nih, tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa itu? Aduh, lagi-lagi aku telat kasih makan si Mira. Dia pasti bisa marah sama aku. Astagfirullahaladzim, itu kan Bu Marni. Tolongin dok, jari aku sakit lagi. Bu Marni, sini biar saya tolong. Iya, makasih. Bu Marni kenapa sih, Dok? Kok perginya kayak ketakutan gitu? Iya ya, aneh banget. Yaudah yuk pulang, aku capek. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu kenapa? Hah? Dok, barusan aku ngeliat sosok yang menyeramkan di depan rumahnya Bu Marni. Kamu tau nggak rumor di rumah ini? Katanya sih emang ada hantunya. Hah? Ih, udah yuk pulang yuk, Dok. Pulang yuk. Sis, kamu yakin? Kamu melihat sosok wanita di rumahnya Pak Bambang? Tuh kan, Dam. Mama bilang juga apa? Masih ada penunggunya. Padahal awal-awal kan udah diadain pengajian ya. Mas, Sisa ngerasa hal yang aneh. Sisa rasa Bu Marni pasti ada apa-apanya sama hantu wanita itu. Sista, Mas Adam kan udah bilang sama kamu, nggak boleh berprasangka buruk dulu, nggak baik. Dam, tapi aku setuju kata Sista. Itu semua benar. Aku juga ngerasa curiga banget dan udah beberapa kali aku lihat tingkah lakunya Bu Marni itu mencurigakan, Dam. Bahkan yang terakhir aku lihat dia tuh ngambil kuku jenazah. Kuku jenazah? Buat apa Kania? Itu kan kotor, mesti dibuang. Iya, Tante Kania tahu harusnya kan emang kayak gitu. Begini. Kalau misalkan Ibu Marni melakukan sesuatu yang enggak, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita. Jadi kita nggak usah mikir macam-macam. Ya udah Tante, kalau gitu Kania pamit pulang dulu ya, udah Ya. malam. Iya, hati-hati ya. Bisa pulang sendiri kan ya? Iya. Bercanda, Deng. Jadi yuk kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati. Assalamualaikum. Salam. Sa'altuha ya qafru awa wa taubatan wa bil qafri ya qawruzum. Pamit. Aku lagi ngaji. Kok diambil? Kamu tuh ngapain sih ngaji di rumah ini? Kalau mau ngaji itu di masjid, jangan di rumah ini dong. Aku heran sama kamu. Setiap aku ngaji sholat di rumah, kamu selalu nyuruh aku beribadah di masjid. Seakan-akan beribadah di rumah itu haram buat kamu. Emang kenapa sih aku ngaji di sini? Mas, udah deh. Pokoknya kamu itu nggak boleh ngaji di rumah ini, ya? Heran aku sama kamu. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu atau kamu sembunyi. Udahlah, pokoknya intinya kamu mau uang lagi nggak sih, Mas? Astagfirullahaladzim, Marni. Jadi selama ini kamu benar-benar melakukan hal musyrik. Dan benar apa kata kamu, kalau kamu selama ini ngasih makan penghuni rumah ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu tobat. Masih ada Allah. Mas, udahlah. Mas tuh nggak usah ceramah. Tangan kamu kenapa?
Sini aku lihat. Enggak tahu. Udah, biar aku bisa obatin sendiri. Mas, Apa yang kamu lakuin? Mas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Berhenti, Mas, berhenti, Mas, berhenti. Mas, berhenti, Mas. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam. Loh itu tangannya kenapa Bu? Ini nggak sengaja keiris pisau. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu Marni lain kali hati-hati ya Bu. Aduh serem banget tuh sampai keiris tangannya. Iya, Mbak Kania, emang nggak ngurusin lagi yang meninggal ya? Enggak Bu. Emang nggak ada lagi yang meninggal di sini? Alhamdulillah warga kampung sini itu diberikan umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada yang meninggal. Oh gitu ya. Iya ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sialan, kenapa nggak ada yang mati sih di kampung ini? Gimana caranya ya? Gua kasih makan si Mira. Aduh, dia bisa ngamuk-ngamuk nanti. Au! Aduh, kenapa ya? Setiap kali aku telat ngasih makan si Mira, pasti Takan ini sakit terus. Pasti ini ada hubungannya sama si Mira. Mas Gun, saya boleh jujur nggak? Apa? Saya bilang suaranya Mas Gun tuh bagus banget. Makasih Mbak Rati, bikin saya ger aja sih. Ih beneran, ini kan ngomongnya jujur. Tapi ngomong-ngomong itu lagu kesukaannya Mas Gun ya? Iya, lagu kesukaan saya, ya lagu itu juga kesukaan almarhumah istri saya. Saya jadi sedih, jadi mengenang dia. Maaf, saya jadi melo nih sekarang. Ih Mas Gun, jangan kayak gitu. Saya ini juga punya lagu kesukaan atau lagu kenangan bareng almarhum suami. Oh, jadi mau rumah tangga lagi Mbak Rati. Ya kalau memang udah ketemu calon yang cocok, ya langsung aja nikah lagi Mas Gun. Enggak. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Pak RT. Neng, saya juga punya loh lagu favorit. Lagu favorit saya kan sama kayak lagu favorit kamu, ya kan? Emang Pak RT tahu apa lagu kesukaan saya apa? Ya tahu lah Neng. Masa saya nggak tahu lagu favorit kamu? Oke. Andeci bola poli andeci bola poli. Pak udah stop. Ih apaan sih, bukan itu kali lagu kesukaan saya. Bukannya Neng ya? Tapi suaranya Pak RT tuh lebih bagus dari suaranya Bang Bopak ya. Kau masih lupa Neng? Itu lagu favorit kita. Andeci bola poli andeci. RT tuh Pak RT tuh yang bikin ribut. Ya ampun Pak RT. Ayo, jangan kelamaan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tante, itu kayaknya suara Bu Marni deh, Tan. Iya kayaknya. Ada apa ya? Kita kesana yuk. Ayo, Tante. Mira, maafin aku, Mira. Makananku. Maafin aku, Mira. Nanti aku akan cari lagi
kuku perawan buat kamu. Mana makan? Wah. Iya, aku janji bakal cariin kuku perawan lagi, tapi kamu jangan pernah berhenti. Kasih aku rezeki ya. Aku gak mau miskin lagi, Mira. Tante kabur, Tante. Hei kamu! Jangan lari kamu! Hah, ya Allah! Kalian mau kemana? Kalian pikir kalian bisa pergi gitu aja dengan membawa semua rahasia saya? Hah? Bu Marni istighfar. Apa yang Bu Marni lakukan itu salah. Hei, kamu pikir kamu siapa? Nasihat-nasihatin saya, hah? Bu Marni, sebagai sesama manusia, terutama sesama muslim, kita harus saling mengingatkan. Dok, ternyata kecurigaan kita selama ini tuh bener, Dok. Bu Marni tuh bersekutu dengan setan, tadi kita lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk, biar Aldo anterin pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ane perhatiin dari tadi ente ngelamun terus. Apa ente ada masalah? Gini Pak Ustadz, saya lagi ada masalah dengan istri saya. Kalau soal rumah tangga, jelas Ane nggak bisa ikut campur. Tapi kalau Ane boleh saranin, apapun masalah yang ente hadapin, kalau bisa ente selesain dengan cara baik-baik. Iya Pak Ustadz. Saya udah coba untuk ngobrol dengan kepala dingin. Tapi susah Pak Ustadz. Sebenarnya ini agak segan Pak Ustadz saya ngomongnya. Setelah saya tahu istri saya itu bersekutu dengan setan Pak Ustadz. Agar dagangan kami itu laris setiap harinya. Astagfirullahaladzim. Saya udah mencoba untuk nasihatin setiap hari. Tapi istri saya itu keras kepala. Dia nggak mau dengar Pak Ustadz. Saya bingung apa yang mesti saya lakuin. Jangan biarin istri ente terus-terusan berbuat musyrik. Dan kita mesti nolong dia secepatnya sebelum semuanya terlambat. Allah tidak suka dengan orang yang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Iya Pak Ustadz. Saya akan coba untuk ngobrol lagi sama dia. Mudah-mudahan nanti ada hidayah dari Allah ya Pak Ustadz. Insya Allah. Boleh Ane ketemu istri ente? Dengan senang hati Pak Ustadz. Boleh. Iya Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Aduh, gimana mau ngasih makan si Mira kalau ada warga yang udah tahu kalau aku bersekutu dengan setan. Aduh. Mani, kamu kenapa? Tolong Mas, ini cari aku, Mas. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, Kak. Ini kenapa airnya jadi kayak gini? Tadi kan bersih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sista, kita berdoa, Sista. Ya Allah. Ampunilah segala dosa dan juga kesalahan Bu Marni yang telah menyekutukanmu, ya Allah. Berilah kemudahan agar kami dapat segera memandikan jenazahnya Bu Marni. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita coba lagi, Sista. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Semuanya tenang, Anda minta tenang. Angkat lagi jenazahnya, taruh di keranda. Ayo. Ayo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan di atas, tangan kanan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo, diangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jenazahnya berdarah Pak Ustadz dan mengeluarkan bau tidak sedap. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang jelas ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di pemakaman ini itu membuktikan bahwa Allah melihat manusia yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin harus dilakukan. Ya, dan Allah akan mengganjar pelakunya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu, Marni. Dan tenang ya di sana. Amin. Yaudah ya Pak Ustadz. Ayo, Aldo, mari. Ada apa ini Mas Bambang? Begini, Mbak, Mas. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf atas apa yang udah terjadi sama Mbak Kania dan juga Mbak Rati. Gak apa-apa Pak Bambang, soal kejadian saya sama Kania gak usah dipikirin lagi. Kan saya sama Kania sampai detik ini alhamdulillah masih baik-baik aja. Apa lagi sih Mil? Nih, kenapa sih motor lo pakai berhenti di sini? Kenapa? Bensinnya habis kali. Bensin, ngeselin aja udah dibayar mahal. Kagak tahu sedang jawab. Bensin. Isi bensin, masih ngelawan aja ya kalau ngomong ya. Aku kecewa lo sama kamu lo. Udah tahu kita mau cepat juga. Bensin diisi. Kesel dong teh. Apaan lagi? Apa? Nyangkut bang. Putih, lo tahu gak nih kita berhenti di mana? Ini mau bubar nih. Hah? Tuh. Ya elah. Cepat, kita mau ke rumah. Saya mau jenguk Neng Rati nih.
Ini Bisma jangan nakut-nakutin hantu ya. Tahu nih. Ini era modern, ngapain nakut-nakutin hantu? Wah, pakai Dibilang takut muka kayak. Gila anak. Ini macam lama-lama macam-macam ya. Bukan macam-macam. Cepet. Apaan? Belakang. Belakang mana? Ya belakang lagi nih. Bantuin. Bantuin ya Mila. Cuman Mila. Iya bang ini. Bocor ya? Ayo naik. Bete. Naik bete. Ini. Teh. Dianya copot bang. Mau bawa belakang. Kenapa lagi sih Teh? Elah dah, bukan benar. Kenapa? Mau naik gak? Apa saya tinggal nih? Apaan lirik-lirik kayak LP. Kamu juga sih ngapain berdiri di sini? Jangan dikit apa sih? Ngapain pada nangis ribut begitu? Apaan? Nih gara-garanya. Oh, ini Emil. Cepet deh. Apaan? Gua gak ada. Gua udah punya. Banget lagi. Dan Atut. Karena bilang dari tadi. Apa dari tadi? Nih masalahnya nih. Akhirnya bisa juga kan? Nggak taunya copot. Yes. Woi, lah, kok main tinggal aja? Kagak sabaran banget. Masa gue tinggal sendirian sih? Aduh, bukannya temenin. Tega. Beneran. Ya udah Neng, ayo Neng naik ojek. Ya udah ya Neng ya, nggak jadi ya Neng.